Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Izzatullah Al-Ghifari, dengan nomor induk mahasiswa 12140301006, dengan mata kuliah Administrasi Dakwah, kelas Manajemen Dakwah 4C. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Dakwah. Soal yang pertama ini ialah peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Jadi administrasi dakwah itu memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan dalam rangka mengelola aktivitas dakwah secara efektif. Nah, ada beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama itu ada perencanaan yang sistematis. Jadi administrasi dakwah ini membantu dalam merumuskan tujuan, strategi, dan program dakwah yang jelas. Dan dengan memiliki perencanaan yang terperinci ini, pengelolaan dakwah dapat dilakukan secara lebih teratur, terarah, ataupun efisien. Terus yang kedua, pengorganisasian yang efektif. Jadi administrasi dakwah ini membantu dalam mengatur struktur organisasi dakwah, meliputi pembagian tugas, terus penentuan wewenang, dan pembentukan tim kerja yang sesuai. Yang ketiga, pengendalian yang ketat. Jadi administrasi dakwah ini memberikan kerangka kerja untuk pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Nah, dengan adanya mekanisme pengendalian yang ketat ini, pengelolaan dakwah juga dapat meminimalisir kesalahan, terus mengurangi biaya yang tidak perlu. Terus yang keempat, penggunaan teknologi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Jadi penggunaan aplikasi atau sistem informasi dakwah dapat membantu dalam pendokumentasian, pelacakan kegiatan, dan analisis data yang dapat digunakan itu dalam mengambil keputusan yang baik. Terus yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Administrasi dakwah juga dapat membantu dalam melakukan evaluasi setiap kegiatan dakwah yang dilaksanakan. Nah, melalui peran-peran yang tadi, administrasi dakwah dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah secara keseluruhan. Nah, dengan mengelola dakwah dengan baik, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif, dan hasil yang diharapkan juga dalam menyebarkan pesan dakwah dapat tercapai dengan lebih efisien. Terus soal yang kedua, format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi dalam menghadapi perkembangan zaman ini, format administrasi dakwah perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif gitu dalam mencapai tujuan dakwah. Nah, ada beberapa elemen mengenai format administrasi dakwah yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi informasi. Jadi dengan memanfaatkan perkembangan iptek untuk meningkatkan efisiensi administrasi dakwah, contohnya menggunakan media sosial, situs web, atau aplikasi mobile untuk menyebarkan pesan dakwah, terus berkomunikasi dengan jamaah, dan juga mengorganisir kegiatan dakwah. Yang kedua, digitalisasi dokumen. Jadi untuk menggantikan penggunaan dokumen fisik dengan dokumen digital untuk memudahkan akses dan juga pengelolaan data, misalnya menyimpan dokumen-dokumen administrasi seperti laporan kegiatan, data jamaah, terus materi dalam bentuk file elektronik. Terus yang ketiga, sistem informasi dakwah. Jadi mengimplementasikan sistem informasi khusus untuk administrasi dakwah. Nah, sistem ini juga dapat mencangkup fitur-fitur seperti manajemen kegiatan, terus juga database,
database jamaah, pelacakan proyek dakwah, terus pengelolaan anggaran, dan pemantauan evaluasi kinerja. Nah, dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan dakwah ini dapat lebih terorganisir gitu dan lebih efisien. Terus yang keempat, pelatihan administrasi dakwah. Jadi dengan memberikan pelatihan kepada staf administrasi tentang penggunaan teknologi dan aplikasi administrasi yang relevan. Jadi hal ini juga akan membantu meningkatkan keahlian mereka dalam memanfaatkan alat-alat administrasi dokumen gitu, seperti mendukung kegiatan dakwah. Terus yang kelima, kolaborasi online. Nah, jadi untuk memfasilitasi kolaborasi antar pihak-pihak terkait, jadi dakwah melalui platform online gitu, misalnya menggunakan aplikasi atau platform kolaboratif untuk memudahkan komunikasi, terus memudahkan koordinasi dan berbagi informasi antara pengurus, terus kader dakwah dan sukarelawan. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem administrasi yang ada dan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan, mengumpulkan umpan balik dari pengurus, kader dakwah dan jamaah untuk memahami kekurangan yang ada dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi penting untuk diingat bahwasanya format administrasi dakwah ini dalam menghadapi perkembangan zaman harus fleksibel itu dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi hal ini dapat membantu dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan dakwah dalam menyebarkan agama secara modern gitu. Mungkin cukup sekian jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.